Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas G544. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal PKM kami yang berjudul Inovasi Hanging Decor dari Limbah Botol Plastik. Perkenalkan, nama saya Nina Tari dengan NPM 2505 2010 157. Perkenalkan, nama saya Presnadi Jala Krisdianto dengan NPM 2505 2010 150. Perkenalkan, saya Dwi Widya Astuti dengan NPM 2504 3010 302. Perkenalkan, nama saya Budiman Prakoso dengan NPM 250 110 101 38. Nama saya Raffi Abdul Syahrial dengan nomor NPM 25011 0101 Selamat pagi semua. Pernahkah kalian membayangkan botol minum yang saat ini kita minum selama 10 menit dapat menetap di bumi selama ratusan tahun? Nah, karena itu saya di sini akan menjelaskan tentang proposal PKM Inovasi Hanging Decor dari sampah botol limbah plastik. Masalah tentang perplastikan ini sangat nyata karena botol plastiknya terus meningkat setiap harinya dan sangat sulit dikendalikan. Dan pendauran ulang saat ini titiknya sangat rendah. Jadi mulai dari kita akan berbagi tahu cara yang pas dan baik untuk mengelola sampah botol plastik. Kenapa kita menggunakan botol plastik? Karena materi plastik yang digunakan botol plastik itu sangat ringan, kuat, dan sangat mudah dibentuk. Makanya dari itu kita menggunakan botol plastik, dan selain itu mereka memiliki warna di berbagai tutup botol yang berbeda, atau dari seperti botol-botol plastik yang dijual untuk jus itu kan memiliki berbagai warna ya. Jadi mereka sangat lebih menarik dibanding botol bening seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan botol-botol itu. Dalam kegiatan ini kami berfokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengelola botol plastik agar hasil punya nilai estetika yang tinggi dan tidak terlihat seperti barang bekas. Yang kedua, apa saja kendala teknisnya dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran agar produk ini mampu bersaing di pasar. Yang keempat, dan yang penting seberapa besar dampak terhadap pengurangan sampah di dunia, atau ya bisa dibilang dari negara kita dulu. Mungkin saat ini botol plastik terlihat sangat rendah atau memiliki nilai yang sangat rendah, tapi jika sudah diubah, mereka memiliki nilai yang sangat tinggi tergantung bagaimana kita orang kreativitas dapat mengubahnya. Kami tidak bisa bicara banyak tentang soal branding atau bagaimana, tapi kami bisa menunjukkan eco-friendly karena kita mengolah dan membantu bumi kita tetap terjaga dari botol sampah limbah plastik seperti ini. Inovasi ini memberikan dua arah, yaitu kita membersihkan lingkungan dari sampah plastik sekaligus membuka peluang ekonomi kreativitas. Limbah adalah sumber daya yang belum kita temukan digunakannya, tapi dengan inovasi Hanging Decor seperti ini kita bisa tahu atau bisa memulai hal yang lebih bagus dari sampah limbah plastik, dan mungkin kita bisa membuat yang lebih bagus dari Hanging Decor. Tapi itu adalah cara pertama untuk membantu membersihkan lingkungan kita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab 1, yaitu tujuan dari produk yang kami pilih. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengubah limbah botol plastik menjadi produk yang memiliki nilai estetika sebagai hiasan gantung. Nah, terus tujuan yang kedua yaitu untuk mendorong kreativitas masyarakat untuk mengolah limbah plastik supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi memiliki nilai jual dan bisa laku di pasaran dan memiliki peluang untuk menjadi usaha baru yang beredar di masyarakat. Nah, yang terakhir ada tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah sampah plastik dan memiliki nilai guna dan nilai jual. Nah, penjelasan di bab 1 selanjutnya yaitu luaran kegiatan. Nah, luaran kegiatan yang pertama yaitu produk Hanging Decor bernilai jual. Nah, maksud dari produk Hanging Decor bernilai jual adalah terwujudnya produk dekorasi gantung yang inovatif serta memiliki nilai estetika dan juga ramah lingkungan.
karena terbuat dari botol plastik dan yang pastinya memiliki nilai jual di pasaran. Nah, yang kedua adalah lahirnya brand lokal yang berbasis eco-friendly dan memiliki nilai visual yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari logo, kemasan, ataupun bisa diposting di media sosial. Nah, yang ketiga adalah peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. Nah, setiap tim pasti memiliki bagian-bagian yang berbeda, mulai dari produksi, pemasaran, sampai manajemen usaha tersebut, dan ya juga dari brandingannya melalui kreativitas dari setiap mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penjualan dan laporan keuangan. Seluruh catatan transaksi, penjualan, dan laba harus dicatat. Itu sangat penting untuk keberlangsungan usaha supaya bisa berlangsung sampai program berakhir. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, yaitu konten edukasi daur ulang dari botol plastik tersebut. Nah, proses pembuatan konten ini sangat penting supaya bisa ditiru oleh generasi-generasi selanjutnya tentang pengolahan limbah plastik yang mencemari lingkungan dan bisa diunggah ke media sosial. Selanjutnya pembahasan terakhir di bab 1 yaitu kegunaan dari program ini. Nah, kegunaan yang pertama yaitu untuk mengubah botol plastik yang sering dibuang secara sembarangan menjadi produk dekorasi hiasan gantung yang memiliki nilai jual di pasar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendorong kreativitas supaya bisa mengolah limbah plastik agar tidak dibuang secara sembarangan dan mencemari lingkungan, karena limbah plastik sangat sulit untuk terurai secara alami. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi bisa dipasarkan dan memiliki nilai jual di pasaran. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang sampah plastik dan bisa untuk diolah menjadi suatu produk yang bisa menjadi lebih berguna untuk masyarakat dan yang pasti memiliki nilai guna dan nilai jual yang sangat bagus. Nah, baik. Selanjutnya adalah bab 2 atau bab yang berisi tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada deskripsi produk. Jadi, hanging decor dari limbah botol plastik ini merupakan produk dekorasi gantung ramah lingkungan yang dibuat melalui proses daur ulang tutup dan juga badan botol plastiknya. Jadi, produk ini dirancang sebagai elemen estetik yang dapat digunakan untuk mempercantik ruangan, baik itu indoor maupun outdoor. Nah, produk ini mengusung konsep upcycling, yaitu mengubah limbah plastik yang awalnya bernilai rendah menjadi karya dekoratif yang memiliki nilai estetika dan juga nilai jual tinggi. Setiap komponen produk dipotong, dibentuk, dan juga dirangkai sehingga dapat menghasilkan ornamen gantung yang unik, colorful, dan dapat memantulkan cahaya dengan indah saat terkena sinar matahari maupun lampu ruangan. Ilustrasi produknya seperti ini. Nah, kami menggunakan bahan utama berupa botol plastik bekas yang dipilih karena memiliki karakteristik ringan, fleksibel, dan juga mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk seperti bunga, kelopak, geometris, hingga karakter tematik. Proses pewarnaan dan pelapisan pun kami lakukan menggunakan cat ramah lingkungan agar hasilnya dapat lebih menarik, tahan lama, dan juga menawan. Selain itu, produk ini memanfaatkan benang nilon atau tali rami sebagai penggantung, sehingga tampilannya semakin terkesan estetik dan juga handmade. Keunikan produk kami pun terletak pada desainnya yang artistik, customizable, dan juga eco-friendly, sehingga cocok untuk dekorasi rumah, hadiah dari suatu event, atau produk kreatif untuk perayaan hari-hari tertentu. Jadi, dengan memanfaatkan limbah plastik, produk kami diharapkan tak hanya dapat menjadi karya seni bernilai jual tinggi, tapi juga dapat berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik serta mendorong perilaku kreatif dan berkelanjutan di masyarakat. Selanjutnya adalah peluang usaha. Jadi produk hanging decor dari limbah botol plastik ini kami rasa memiliki peluang usaha yang cukup besar karena maraknya tren dekorasi estetik, handmade, dan juga ramah lingkungan yang terus meningkat. Modal produksinya pun rendah, namun dapat
memiliki atau menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Dan dengan segmentasi pasar yang luas, hingga marketplace online. Produk ini juga dapat dibuat custom sehingga menambah daya tarik dan peluang keuntungan, serta mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar. Kami juga melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kelebihan. Jadi kelebihan produk kami adalah ramah lingkungan, biaya produktif murah, serta desain yang unik dan juga kreatif. Lalu selanjutnya ada weakness atau kekurangan. Kualitas bahan tidak selalu konsisten, serta masih ada persepsi negatif terhadap produk limbah atau produk sisa. Yang selanjutnya adalah opportunities. Tren eco-friendly itu kami rasa selalu meningkat. Jadi pasar dekorasi dan juga kerajinan terus berkembang. Dan yang terakhir adalah threats. Persaingan dengan produk pabrikan yang murah dan juga selera konsumen yang kami rasa cepat berubah. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Kami melakukan segmentasi pasar dengan menyasar remaja dan mahasiswa. Lalu ada juga pecinta handmade dan juga eco-friendly. Pengguna dekorasi interior untuk kamar, ruang, tamu atau balkon, serta pelaku usaha kreatif seperti kafe, galeri, dan juga toko souvenir. Lalu selanjutnya kami juga melakukan promosi di beberapa platform. Yang pertama, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk katalog produk, video proses pembuatan, testimoni, konten, before after, serta penggunaan hashtag yang relevan. Lalu yang kedua, kami juga memanfaatkan marketplace seperti membuka toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga mungkin TikTok Shop dengan promo bundling atau mungkin diskon awal. Kami juga melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan kafe, toko dekorasi, event organizer, serta mengikuti pameran UMKM dan bazar di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, kami melakukan branding dan juga identitas. Tentunya kami perlu menggunakan nama brand yang unik, logo yang menarik, kemasan yang ramah lingkungan, serta membangun citra produk yang kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mengenai layanan konsumen. Tentang menyediakan custom design, respon cepat terhadap pelanggan, dan juga garansi terbatas untuk kerusakan saat pengiriman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan kewirausahaan kelompok kami dibagi menjadi yang pertama, praproduksi. Dalam praproduksi, kami akan melakukan survei lokasi pengumpulan limbah botol plastik juga bahan tambahan. Selain itu, akan dilakukan survei pasar peminatan dekorasi masyarakat. Tentunya, dengan survei-survei tersebut, diharapkan kami dapat menghasilkan produk yang terbaik, juga relevan di masyarakat. Tahap selanjutnya adalah pengolahan limbah. Botol akan dibersihkan, lalu dipotong kecil-kecil untuk dilakukan pemanasan. Untuk motif, dapat dibentuk melalui potongan botol dengan warna yang berbeda. Selanjutnya adalah tahap produksi hanging decor. Dalam produksi hanging decor, kami akan merangkai semua bagian menjadi rapi dan estetik. Selanjutnya, kami masuk ke tahap pengemasan produk. Untuk kemasan produk akan dimaksimalkan keamanan juga daya tariknya. Dalam kemasan akan dicantumkan semua informasi produk, juga cara penggunaannya. Selain itu, kami akan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan untuk memaksimalkan dampak. Selanjutnya adalah tahap publikasi dan pemasaran. Promosi akan dilakukan melalui sosial media serta pameran-pameran agar nantinya produk kami dapat dijangkau masyarakat dan lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi seluruh proses mulai dari pengumpulan bahan hingga tanggapan konsumen. Evaluasi bertujuan untuk menentukan langkah pengembangan untuk kedepannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan marketing mix dari produk hanging decor. Yang pertama, dari segi produk. Kami menawarkan hanging decor, sebuah dekorasi ruangan bernilai jual yang berbahan dasar plastik. Desain bersifat fleksibel dan cocok ditempatkan di berbagai tempat seperti kamar, ruang tamu, hingga kafe. Selanjutnya dari segi price.
Harga disesuaikan dengan kesulitan desain serta bahan, namun akan tetap kompetitif di pasaran. Kami akan menetapkan harga penetrasi yang relatif terjangkau agar konsumen tertarik untuk mencoba. Selanjutnya, dari segi place, lokasi akan berfokus di wilayah dengan aktivitas kreatif yang cukup padat, seperti sekolah, kampus, hingga pusat kerajinan. Selain itu, produk akan dipasarkan online melalui marketplace agar menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu, ada dari segi promotion. Kami akan melakukan 3 strategi, di antaranya yang pertama, push program. Nah, program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan dapat dilakukan melalui display produk ke pameran-pameran. Lalu selanjutnya ada pull program. Program ini diarahkan untuk menarik minat konsumen melalui sosial media. Dapat berupa konten pembuatan, proses, hingga promosi menarik. Yang terakhir, customer voice. Customer voice memanfaatkan testimoni klien atau konsumen untuk meningkatkan kepercayaan. Pembahasan berikutnya yaitu ada pembahasan mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Dalam biaya dan jadwal kegiatan ini kita akan mengetahui berapa banyak biaya yang kita perlukan dan jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama akan kita bahas yaitu dalam biaya terlebih dahulu. Dalam biaya ini, dalam inovasi dekor dari limbah plastik, biaya yang perlu kita keluarkan yaitu biaya pertama yaitu peralatan, penunjang, dan pendukung kegiatan yang kita akumulasikan sebesar Rp750.000. Yang kedua yaitu ada bahan habis pakai sebesar Rp100.000. Yang ketiga ada biaya transportasi atau perjalanan yang akan kita laksanakan selama kita akan melaksanakan inovasi dekor tersebut dari limbah plastik ini sebesar Rp400.000. Dan terakhir ada biaya lain-lain atau biaya penunjang lain-lain seperti biaya pemasaran atau produksi lainnya yaitu sebesar Rp550.000 dengan total yang kita akumulasikan atau kita budget yaitu sebesar Rp1.800.000. Setelah kita membahas biaya, kita akan membahas ke tahap atau jadwal kegiatan. Dalam jadwal kegiatan ini kita akan melaksanakan 4 tahap, yaitu tahap pertama itu tahap prakegiatan. Di tahap prakegiatan ini kita akan melaksanakan yang namanya pembuatan dan kick off meeting oleh para tim kami. Yang kedua yaitu kita akan survei dan pengadaan bahan baku yang kita perlukan. Yang ketiga yaitu ada perancangan akhir desain dan prototype. Dan di pembuatan dan kick off meeting serta survei dan pengadaan bahan baku akan kita laksanakan di bulan awal atau bulan pertama. Yang kedua ada perancangan akhir desain dan prototipe yang akan kita laksanakan di bulan selanjutnya bareng dengan tahap kedua. Dan tahap kedua itu tahap produksi dan quality control. Dan tahap kedua ini ada produksi massal tahap 1 dan produksi massal tahap 2, yaitu produksi massal tahap 1 ini produksi massal untuk desain atau model A, dan tahap kedua yaitu desain model B. Yang ketiga yaitu ada quality control dan finishing product yang akan kita laksanakan di bulan ketiga. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap pemasaran dan evaluasi. Di tahap pemasaran ini ada pelaksanaan strategi branding dan packaging yang akan kita laksanakan di bulan awal dan bulan kedua. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan produk yang akan kita laksanakan kepada segmen-segmen tiap pasar, seperti segmen pasar digital atau pasar online maupun pasar offline. Selanjutnya ada evaluasi hasil penjualan dan keberlanjutan. Ini evaluasi mengenai produksi yang kita laksanakan dari awal kegiatan kita, terus habis itu pasar kita atau produk yang kita jual itu udah benar semua atau belum, udah maksimal semua atau belum, dan lain-lain. Di tahap keempat atau tahap terakhir yaitu ada tahap pelaporan. Di tahap pelaporan kita akan menyusun laporan mengenai kemajuan yang kita laksanakan dan penyusunan laporan akhir kegiatan
inovasi hanging dari limbah plastik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.